Hesti sudah bekerja sebagai asisten rumah tangga majikannya kurang lebih selama 3 tahun. Selama menjadi pekerja itu, ia tidak tinggal di rumah majikannya, melainkan pulang pergi dari rumahnya yang jaraknya jauh. Karena itu, ia hanya bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore saja. Majikan Hesti adalah seorang pengusaha sukses di bidang tekstil. Pendapatannya sebulan bisa setara dengan gaji Hesti seumur hidup. Meski sukses, majikannya adalah orang yang baik. Ia berbaik hati mengaji Hesti di atas rata-rata UMR. Bahkan, Hesti sering diberikan bonus atas kerja kerasnya mengurus rumah. Akan tetapi, Hesti merasa tidak puas dengan semua kebaikan itu. Meskipun gajinya lumayan dan sering diberi bonus, Hesti tetap merasa kekurangan. Apalagi setiap melihat istri majikannya yang selalu memakai pakaian dan aksesoris mahal. Hesti selalu merasa iri, ia ingin sekali menjadi wanita kaya seperti istri majikannya. Saking pengennya, Hesti sering menghayal sewaktu-waktu ia disunting pria kaya. Tak tahan dengan keadaan, Hesti ingin mencari cara instan untuk menggapainya. Terlebih, ia kalau memang takdirnya dipinang pria kaya. Kalau sama-sama miskin, keinginan Hesti bisa-bisa tidak terwujud. Kemudian, suatu hari ia pergi ke dukun untuk meminta pesugihan. Meski banyak yang bilang pesugihan itu adalah cara yang tidak baik, Hesti tidak peduli. Yang penting Hesti bisa cepat jadi wanita kaya seperti istri majikannya. Selesai menyampaikan keinginannya, Hesti diberikan secarik kertas oleh sang dukun. Ia menyuruh Hesti membukanya saat sudah sampai di rumah. Sesampainya di rumah, Hesti bergegas membuka kertas itu. Isinya adalah: "Ambil dan bawa pulang celana dalam majikanmu yang kaya raya itu setiap malam Jumat. Jika kau lakukan ini, kau akan ketularan kekayaan majikanmu." Hesti berpikir sejenak, bagaimana caranya mengambil celana dalam majikannya. Hesti tahu caranya. Kan celana dalam tuan itu banyak. Pasti kalau diambil beberapa nggak bakal tahu, ujar Hesti. Keesokan harinya, tepat malamnya malam Jumat, Hesti datang pagi sekali. Ia terlalu bersemangat untuk menjalankan ritualnya itu. Sampai-sampai semua baju kotor yang ada di keranjang hari itu selesai ia cuci. Ia kemudian menyembunyikan salah satu celana dalam majikannya di suatu tempat agar mudah diambil. Setelah selesai mencuci, Hesti mencari cara agar ia bisa berada di rumah ini sedikit lebih lama untuk menjalankan ritual itu. Kemudian, Hesti berencana untuk pura-pura sakit agar dia disuruh majikannya untuk tidur di rumah ini dan pulang esoknya. Rencana Hesti berhasil. Selesai melakukan tugasnya yang terakhir, ia izin untuk tidur di kamar. Hesti sudah membayangkan dia bisa membeli tas dan baju mahal. Malam telah tiba. Hesti keluar kamar dan mengecek keadaan. Di luar sudah sepi. Saatnya Hesti beraksi. Ia langsung menuju tempat di mana ia menyembunyikan celana dalam majikannya sejak tadi pagi. Hesti memasukkan celana dalam itu ke dalam tas yang sudah ia siapkan. Lalu,
Ia kembali ke kamar dan tidur. Beberapa hari setelah ritual itu dilakukan, Hesti sudah bisa membeli barang mewah. Celana dalam yang ditaruhnya di rumah itu yang membawa keuntungan ini. Karena rumahnya yang jauh, majikannya tidak tahu kalau Hesti diam-diam menjadi orang kaya dadakan. Apalagi ketika kekayaan itu berasal dari mencuri celana dalam majikannya. Ritual itu akhirnya rutin Hesti lakukan hampir selama 3 bulan. Dan selama itu, Hesti sudah menjadi orang kaya sungguhan. Meski begitu, Hesti masih bekerja di rumah majikannya karena ia masih membutuhkan hubungan kekayaannya. Tapi, suatu hari, ada kabar buruk. Pabrik tekstil yang dimiliki oleh majikannya tiba-tiba bangkrut. Majikannya terpaksa menutup usaha itu dan menjadi pengangguran. Ia kemudian menggunakan uang tabungannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Semakin hari, majikannya belum bisa mendapatkan pekerjaan baru, alih-alih membangun usaha seperti sedia kala. Uangnya semakin lama semakin menipis untuk membayar hutang. Bahkan, suatu hari, majikannya harus menggadaikan perhiasan istrinya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tak disangka, hal itu berimbas kepada nasib Hesti. Uang yang ada di rumahnya tiba-tiba berkurang jumlahnya. Karena itu, Hesti terpaksa menjual tas dan baju mahalnya. Kini uang Hesti dari hasil pesugihan juga semakin menipis. Hesti heran, kenapa hal itu bisa terjadi. Apa mungkin ketularan yang dimaksud dukun itu adalah segala nasib yang menimpa majikannya? Belum selesai Hesti menerka hal yang terjadi, tiba-tiba dia mendapat telepon dari majikannya kalau ia terpaksa diberhentikan. Majikannya bilang kalau ia sudah tidak sanggup menggaji Hesti lagi karena alasan finansial. Setelah menutup telepon, Hesti buru-buru mengecek uang pesugihannya. Ternyata di sana sudah tidak ada apa-apa. Sungguh sangat malang nasib Hesti. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula, sudah dipecat, uang pesugihan pun hangus.